Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, Bapak Ibu Guru, tepuk semangat. Alhamdulillah, hari ini Bapak dan Ibu Guru semangat dan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini adalah pembahasan pembelajaran mendalam yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ruri dan Ibu Rini. Maka dari itu, Bapak dan Ibu Guru, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dulu. Kepada Bapak dan Ibu Guru dimohon berdiri. Pada Ibu Narulinda untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada Bapak dan Ibu Guru dimohon duduk kembali. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 23 Oku, yang terhormat seluruh Dewan Guru SD Negeri 23 Oku beserta staf TU, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk memenuhi mendatangkan di ruang guru ini dalam kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan berdoa bersama terlebih dulu untuk melancarkan kegiatan kita pada hari ini, dan akan dipimpin oleh Bapak Mareto Abdul. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu Guru dan staf, mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pengimbasan pembelajaran baru. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu, semoga
semoga acara ini berjalan dengan lancar dan aman. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami, berilah petunjuk pada kami agar senantiasa mau menerima ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri kami dan bagi orang banyak. Ya Allah ya Tuhan kami, perkokohkanlah persatuan kami, jauhkanlah kami dari perpecahan dan kezaliman. Ya Allah ya Tuhan kami, di akhir acara nanti ya Allah, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini ya Allah akan melekat pada hati kami dan akan diimbaskan kepada anak-anak diri kami ya Allah. Dan semoga kami dapat mengingat selalu apa yang disampaikan pada hari ini sehingga dapat diterapkan di sekolah dan kepada anak-anak didik kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada Bapak Mareto Abdul. Semoga acara kita pada hari ini dilancarkan dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 23 Oku kepada Ibu Enda Febrianti SPD SD MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 23 Oku yang saya sayangi dan saya banggakan, di mana di siang hari ini kami meminta waktu untuk rekan kita yang kemarin sudah mengikuti kegiatan PM atau pembelajaran mendalam, di mana kedua teman kita kemarin sudah mengikuti kegiatan tersebut selama 5 hari. Nah, untuk itu teman kita atau rekan kita akan berbagi ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman kita itu menjadi motivasi kita ke depan. Sama halnya yang kemarin juga saya mengikuti PM tersebut, tapi khusus untuk kepala sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, kami berharap nanti Bapak Ibu ikuti dengan seksama, kemudian boleh bertanya, ikuti dengan aktif. Apa yang kira-kira yang menjadi belum paham, silakan dengan terbuka untuk mengajukan pertanyaan. Jadi saya berharap Bapak Ibu tolong ikuti dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman kita itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, kami berharap nanti tolong dijelaskan atau diimbaskan apa-apa yang terbaik yang sudah didapat oleh Ibu Ruri dan Ibu Rini. Jadi nanti diharapkan karena tidak semua sekolah itu menjadi sekolah sasaran. Ya, kita beruntung dan bersyukur karena salah satu sekolah di Kabupaten Oku kita termasuk sekolah sasaran. Artinya kita harus lebih meningkat dari sekolah yang belum menjadi sekolah sasaran. Mungkin itu saja. Silakan nanti Bu Nuri dan Ibu Rini sampaikan seluas-luas mungkin. Kemudian kepada Bapak Ibu, kami berharap mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dan untuk dikembangkan ke depannya tentunya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 23 Oku. Baik Bapak dan Ibu Guru, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ruri Valentina dan juga Ibu Rini Kusumawati. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu Guru langsung saja begitu selesai penyampaian materi, nanti sesi tanya jawab akan dilanjutkan oleh pemateri kita. Bapak Ibu Guru,
mohon untuk disambut kepada pemateri kita, Ibu Ruri Valentina, SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Sebelum kita memulai acara ini, kita santai saja ya Bapak Ibu, santai, relax, jangan terlalu kaku. Jadi kita ice breaking dulu Bapak Ibu, pemanasan dulu supaya tidak terlalu kaku. Saya contohkan Bapak Ibu ya, ice breaking ya. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, siap Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah, yang kita harus buat di sekolah, yang harus kita buat di kelas. Pembelajaran yang menyenangkan dan memuliakan bagi peserta didik. Memuliakan itu bukan berarti kita harus menyembah peserta didik, bukan Bapak Ibu. Tapi memuliakan itu adalah kita ini hadir sepenuhnya dalam proses pembelajaran itu dan menjadikan peserta didik itu sebagai pusat dari pembelajaran, menyediakan ruangan yang banyak bagi mereka untuk mengeksplor apa yang ada dalam diri mereka. Jangan dibatas-batasi, oke? Sebelum kita mulai, kemarin-kemarin terakhir-terakhir ini kan ibu-ibu kepala sekolah kita sudah sering menggaung-gaungkan namanya pola pikir. Pola pikir tetap, kata ibu, pola pikir bertumbuh. Nah Bapak Ibu, sebelum kita meloncat lebih jauh, hal yang pertama yang memang perlu kita bahas adalah perubahan pola pikir. Silakan Bu Ajeng. Perubahan pola pikir dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Saya ada bisa dikatakan visioner Bapak Ibu ya. Jadi saya meminta Bapak Ibu tolong diisi dulu ini, dicentang saja Bapak Ibu. Apakah statement ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan atau tidak? Oke, saya bagikan satu orang satu, tolong diisi Bapak Ibu. Ibu Desi bantuannya. Termasuk ibu kepala sekolah kita ya Ibu Desi, termasuk ibu kepala sekolah kita. Saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu untuk mencermati setiap pernyataan yang ada di sana, apakah sesuai dengan hati nurani ataukah tidak. 5 menit saja, jangan lama-lama Bapak Ibu. Kalau lama-lama, terpikirnya benar kalau jawabannya. Nggak usah contek kiri kanan Bapak Ibu ya. Cari kelas tuh, jangan nyontek. Kasih, perlu kasih nama. Silakan. Oke, ada lagi yang belum dapat Bapak Ibu? Ada yang belum dapat? Silakan Bapak, isi. Ini sifatnya rahasia Bapak Ibu. Jadi jangan tulis kiri, tulis kanan. Bagaimana? Apa sudah selesai Bapak Ibu?
Jenamo lagi kumpul dengan ibu pak sekolah. Jadi simpan dulu ibu Mai, kita bahas dulu. Oke ya. Kalau sudah siap, mau saya tayangkan tolak ukurnya Bapak Ibu. Jangan bernian, ada waktunya. Sudah siap ya? Sudah siap. Jangan dikumpul dulu Bu Desi, biar jadi perenungan. Renungan ya. Kita buka tolak ukurnya ya Bapak Ibu. Boleh lagi di rumah. Ya. Satu. Keterangan satu. Ya sebentar ya. Nah di bawah, seperti ke bawah Ibu aja. Nah Bapak Ibu itu keterangannya. Jadi Bapak Ibu cocokkan keterangan itu dengan isian Bapak Ibu. Jangan sekewet, jangan diubah ya. Soal bernomor ganjil menunjukkan orientasi orang dengan pola pikir tetap. Oke. Soal bernomor ganjil menunjukkan orientasi orang dengan berpikir tetap. Nomor 2, soal bernomor genap menunjukkan orientasi orang dengan pola pikir bertumbuh. Oke. Yang ketiga, hitunglah jumlah soal yang dijawab. Setuju untuk soal bernomor ganjil A dan untuk soal bernomor genap atau B. Yang keempat, bandingkan A lebih besar dari B, maka peserta terindikasi PPT atau pola pikir tetap. B, A sama dengan B, maka peserta terindikasi pola pikir campuran. Ini tidak usah kita bahas Bapak Ibu, bukan ini tujuan kita kan. Yang C, A lebih kecil dari B, menunjukkan orientasi orang pola pikir tetap. Jadi kalau soal nomor ganjil yang dipilih misalnya 1, 3, 5, 7, 9 itu soal untuk yang berpikir tetap. Kalau Ibu setuju dengan statement itu, statement yang soal itu berarti terindikasi pola berpikir tetap. Kalau Ibu memilih yang soal genap 2, 4, 6, 8, 10 itu statement untuk orang berpola pikir bertumbuh. Nah, apa Bu setuju? Nah, jadi mana Bapak Ibu? Banyaklah yang Ibu pilih soal genap apa soal ganjil. Nah, yaitu banyak soal genap. Nah, berarti terindikasi apa tadi Bapak Ibu? Baca dulu. Kalau soal genap berarti pola pikir PPT. Iya, nah, jangan bunyi. Ya, berarti Bapak Ibu apa Bu? Paham. Kalau dia tuh harus nak didekatkan nomor satu paham. Iya, nih ya, kita lihat. Soal nomor 1 kita baca sebentar. Saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal. Itu statement untuk yang berpikir tetap. Oke, setuju atau tidak? Kalau Bapak setuju berarti Bapak berpikir tetap. Kalau Bapak tidak setuju berarti Bapak berpikir bertumbuh. Seperti itu loh Bapak. Ayo, jamok. Kira-kira seperti itu Bapak contohnya, Bapak Ibu contohnya. Nyambung nggak? Nomor 2, tidak masalah bila saya gagal, sebab itu kesempatan untuk belajar. Nomor 2 tadi kan genap, untuk yang berpikir bertumbuh. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Nah, setuju. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian coba hitung dulu, banyaklah yang berpikir berkembang, apa berpikir bertumbuh atau berpikir tetap? Ini ya mau. Berarti guru-guru di SD 23 ini pemikirannya sudah paling. Nah Bu, jangan lupa Bu, siap maju Bu. Oke Bapak Ibu, simple untuk kenang-kenangan. Oke Bu ya, kita lanjut ya. Kenapa pola pikir
ini sangat menjadi hal yang paling utama Bapak Ibu, karena pola pikir menghasilkan tindakan dan menghasilkan hasilnya. Ya kan, seperti itulah kira-kira. Kalau kita pola pikirnya berkembang, otomatis tindakan yang kita lakukan juga tindakan yang baik kan, tindakan yang berkembang kan, dan otomatis hasilnya yang kita dapat juga hasil yang bertumbuh atau berkembang. Begitulah juga kalau misalnya PPT atau pola pikir tetap. Tidak salah Bapak Ibu, pola pikir tetap itu tidak salah. Cuma untuk pembelajaran kita tidak memakai itu, karena keadaan sekarang Bapak Ibu, anak-anak itu kita anggaplah sudah sangat pintar, apalagi untuk masalah teknologi, karena pintarlah mereka daripada kita kan. Jadi kalau misalnya pola pikir kita masih stuck di pola pikir tetap, jadi kita tidak beriringan dengan mereka. Jangankan mau mendampingi, bisa-bisa kita yang ditinggalkan, ya kan? Itulah mengapa kita perlu pola pikir bertumbuh itu Bapak Ibu, supaya kita bisa mengiringi kemajuan siswa itu atau bahkan mengajak mereka untuk sama-sama maju bareng kita. Oke? Pola pikir tetap itu istilahnya itu jadilah, ya. Nah Bapak Ibu, kalau pola pikir bertumbuh itu ayahku nak lagi ayahku semangat pokoknya aku harus bisa. Kira-kira analogi bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Zaman Bapak Ibu sudah paham sekarang perubahan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau pola pikir bertumbuh itu bagaimana caranya supaya kita berubah dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh? Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya jadikan kesuksesan orang, kemajuan orang, atau sesuatu yang lebih dari saya itu menjadi suatu ancaman yang positif. Tapi memang agak terdengar ini ya Bapak Ibu, agak terdengar aku terlalu berambisi kan. Cuma kalau misalnya kita tidak menjadikan itu ancaman, kita hanya menjadikan pola pikir itu sebagai suatu motivasi saja, kemajuan orang itu menjadi aku termotivasi dengan dia, aku senang dia sukses, kita tidak langsung melakukan tindakan, ya kan, kalau kita cuma termotivasi. Tetapi kalau kita menjadikan itu ancaman, kita pasti langsung action. Benar tak Bapak Ibu kira-kira? Kalau kita berada di posisi terancam, kita pasti cepat kan geraknya. Nah kalau kita cuma motivasi dia jadilah, gini, dia hebatnya, lama lagi kita bergeraknya. Oke? Deal ya Bapak Ibu? Nah, next selanjutnya kita mulai masuk ke kerangka pembelajaran mendalam. Boleh dibuka Bapak Ibu di itu HP-nya kalau misalnya kurang jelas. Ada 8 dimensi profil lulusan. Yang kemarin itu 6 ya Bapak Ibu, sekarang dia sudah ada 8. Yang pertama itu silakan Ibu aja. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jelas dalam semua hal Bapak Ibu, semua tindakan fokus utamanya itu dulu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini bukan untuk aspek pelajaran agama atau PPKN saja Bapak Ibu, tapi seluruh mata pelajaran fokusnya tetap ke sana. Yang kedua adalah kewargaan. Bagaimana siswa itu kita buat merasa cinta dengan tanah air, cinta dengan kondisi di lingkungannya, peduli, sayang dengan kondisi yang ada di lingkungan dia, termasuk dalam kondisi pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah penalaran kritis. Individu itu, murid itu harus kita stimulasi Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa berpikir secara logis, analitis, dan efektif. Memang agak susah Bapak Ibu, tapi perlahan-lahan. Oke? Yang berikutnya adalah kreativitas. Membangun kreativitas itu harus dari kita dulu. Kalau kita gurunya tidak kreatif, cak mana kita nular ke sama murid supaya dia kreatif. Susah kan? Kalau kita tidak punya pembelajaran yang greget, yang berinovasi, cuma metode ceramah deh,
muridnya nak kreatif kan, seperti itu kira-kira. Kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi juga penting. Ini dalam hal pembelajaran itu bagaimana siswa itu bisa berkesinambungan, berkumpul dengan kawan-kawannya, menghasilkan sesuatu yang baik, berdiskusi dengan baik. Bisa kita pakai metode diskusi Bapak Ibu untuk memancing jiwa kolaborasi siswa. Oke, berikutnya kemandirian. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Kita mempersiapkan bagaimana siswa kita ketika tidak lagi berada di dampingan kita, dia tetap bisa bertahan. Oke, dengan ilmu-ilmu dan pembelajaran yang sudah kita berikan itu, bagaimana supaya dia walaupun tidak lagi sama kita nih, tidak lagi di bawah kita, tidak lagi di samping kita, ketika dia sudah berada di luar, dia tetap bisa struggle, tetap bisa bertahan. Kemudian kesehatan. Nah, ini terkhusus untuk mata pelajaran olahraga. Tidak cuma olahraga, tapi kita bisa intradisiplin dengan mata pelajaran yang lain. Next, komunikasi. Kemampuan berkomunikasi untuk melakukan refleksi bagaimana siswa menyampaikan idenya kepada kita dan kita menyambut ide siswa itu. Jadi komunikasi dua arah, menjalin komunikasi antara guru dan siswa. Itu penting Bapak Ibu. Dan kita harus tahu mau siswa itu apa, ya kan? Kalau kita tidak tahu maunya dia apa, kita tidak bisa men-setting pembelajaran kita untuk tercapai tujuan pembelajarannya. Oke, Bapak Ibu. Next, kemudian silakan Bu aja. Prinsip pembelajaran mendalam. Ingat Ibu, ada namanya istilahnya BBM. Bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Ini langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mencapai 8 dimensi profil pembelajaran tadi. Jadi intinya 8 profil pembelajaran itu tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Oke? Kita harus dapat 8 itu kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa setidaknya 5. Jangan pembelajaran itu tidak memiliki tujuan, tidak masuk 8 dimensi itu. Jadi pembelajaran itu akan sia-sia Bapak Ibu ya. Oke. Next, Ibu Adem. Yang pertama itu berkesadaran. Berkesadaran itu intinya Bapak Ibu bisa lihat di ini ya, di di grup masing-masing. Tapi secara umum saya rangkum adalah bagaimana kita membangun rasa sadar bahwa pada diri siswa itu bahwa aku ke sekolah ini harus belajar. Aku ke sekolah ini nak jadi wong pintar supaya masa depan aku kali bagus. Nah, kita membangun rasa sadar dalam diri siswa itu supaya pembelajaran itu bagi mereka bukan sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu, tapi mereka datang ke sekolah dengan sadar bahwa inilah salah satu cara bagi saya untuk mencapai masa depan saya yang lebih baik. Begitu. Kemudian yang kedua adalah bermakna. Bermakna itu bagaimana pembelajaran itu bisa berkesinambungan dengan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Bagaimana pembelajaran yang kita berikan kepada dia, kepada murid-murid kita, dia bisa memiliki, oh berarti kalau belajar ini hasilnya seperti ini. Oh tadi aku sudah belajar ini di sekolah, ternyata di rumah ini. Nah, jadi mereka bisa menghubungkan antara pembelajaran yang kita berikan itu dengan kehidupan nyata mereka. Jadi berkesinambungan antara pembelajaran kita dengan nyata kehidupan mereka. Jadi pembelajaran itu akan terasa bermakna Bapak Ibu kalau sesuai atau sama atau nyerempet dengan kehidupan kita, ya kan? Nah, yang penting di pembelajaran yang bermakna ini adalah aha moment Bapak Ibu yang harus kita cari. Aha moment. Apa itu aha moment? Pernah ada Bapak Ibu ketika lagi menjelaskan menjelaskan pelajaran apapun, tiba-tiba siswanya rame-rame ngomong C. Oh, C itu. Pernah ada Bapak Ibu? Nah, itu namanya aha moment Bapak Ibu. Momen itu tuh benar-benar ditunggu, berarti secara tidak langsung siswa tuh mengerti, paham kan? Oh sudah pernah ini
oh cek ini. Nah, untuk menciptakan aha momen itu sulit Bapak Ibu. Makanya kita harus selalu berinovasi kan. Kemudian yang terakhir adalah mengembirakan. Oke, mengembirakan dalam hal ini bukan cuma ketawonyo, bukan cuma ketawa terbahak-bahak, tapi lebih ke kesan belajar. Oke, jadi pembelajaran itu bukan cuma pesan, tapi juga kesan. Oke, bagaimana kita menciptakan kesan belajar yang enak, yang nyaman, yang nagih bagi siswa ketika kita nak masuk lagi tuh, ibu ini kakek ada inovasi apa lagi ya? Nah, ibu ini kakek kita ngapain lagi ya? Nah, seperti itu. Terus kita juga harus menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, yang sehat Bapak Ibu. Bagaimana yang sehat itu adalah kita tuh sebagai guru harus menghargai anak murid kita, harus memuliakan mereka. Jadi kita tuh misalnya mereka nanya, Bu, ini tak mana, kita hargai walaupun itu salah atau kosakatanya belum benar. Kemudian kalau misalnya kita tanya, nah ini tak mana, oh ini Bu, oh jangan salah tuh Bu. Jadi sekarang tuh dilarang kata-kata salah, oh salah tahu, ngomong meja ini, oh belum tepat, ada lagi, atau mungkin oh hampir benar, nah ada lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita kondisikan pembelajaran itu yang menyenangkan dari mereka sehingga mereka tuh selalu nagih untuk belajar dengan kita. Ketika mereka sudah nagih belajar dengan kita, memasuki jiwa mereka itu menjadi suatu hal yang agak mudah bagi kita. Oke, next berikutnya pengalaman belajar. Ada 3M juga Bapak Ibu: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Lanjut Ibu Adam. Memahami itu adalah bagaimana dia menghubungkan pengetahuan yang dia tahu sebelumnya dengan pembelajaran yang akan kita mulai. Misalnya, contohnya adalah pemberian kalimat pemantik. Pernah nggak Bapak Ibu sebelum belajar tuh dimotivasi dulu, distimulasi dulu siswanya? Misal, kita mau belajar tentang makanan khas Sumatera Selatan, Palembang misalnya. Kita tanya, anak-anak sudah pernah belum makan pempek? Nah, anak-anak tahu nggak rasanya cak mana pempek itu? Nah, di mana makannya? Oke, jadi kita stimulasi, kita kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka dan kita gabungkan dengan pertanyaan pemantik sehingga mereka tuh jadinya antusias. Kalau sudah pernah Bu, oh, berarti hari ini kita nak belajar tentang itu ya. Nah, kira-kira seperti itu nah ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian dengan cara seperti itu kita juga bisa melihat karakter murid kita Bapak Ibu. Oke, lihat mereka tuh antusias atau tidak, lihat mereka tuh senang atau tidak dengan pembelajaran yang akan kita mulai. Dari kalimat pemantik itulah, kalau dari kalimat pemantik mereka terlihat sengong, diem, berarti caknya udah antusias. Kalau mereka antusias, oh sudah Bu, sudah pernah, sudah tahu. Nah, berarti kan kita lebih mudah Bapak Ibu untuk memasuki tahap pembelajaran berikutnya, mengenalkan materi kita. Kemudian mengaplikasi boleh. Mengaplikasi ini adalah bagaimana siswa itu mengeksplor apa yang sudah mereka dapat dengan kehidupan nyata mereka. Seperti itulah Bapak Ibu. Jadi siklusnya tuh terus berputar seperti ini. Jadi dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Akhirnya hasil refleksinya dipahami lagi, diaplikasikan lagi, direfleksikan lagi. Jadi terjadilah namanya pembelajaran sepanjang hayat Bapak Ibu. Pernah istilah itu? Pernah dengar? Nah, seperti itulah. Jadi kemudian yang terakhir adalah merefleksi. Merefleksi adalah bagaimana cara siswa, cara belajarnya, kemudian pencapaian tujuan pembelajarannya, mengevaluasi dirinya, apakah saya sudah ngerti atau belum, ataukah metode pembelajaran ini kayaknya belum layak deh, sudah layak deh dipakai, seperti itu. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Jadi
Untuk pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, kita itu harus intinya memuliakan siswa ya Bapak Ibu. Kita tuh harus fokus kepada siswa, perkembangan siswa yang dibantu dengan perkembangan diri kita juga. Karena kalau misalnya kitanya tidak berkembang, siswanya juga tidak bisa berkembang Bapak Ibu. Kita tolak ukurnya. Kalau kita maju, pikiran kita maju, insya Allah siswanya maju. Oke? Jangan, sudah jadilah, aku ini jadi inilah. Kalau kantor hasil kami itu jangan mau selalu berada di zona nyaman, ya kan? Yang membuat kita tadi Bu, kembali ke PPT tadi Bapak Ibu ya, yang membuat kita selalu stuck berada di zona PPT itu adalah rasa nyaman. Sudahlah aku di sinilah beda. Jadilah inilah. Nah sudah, kalau sudah itu sudah bisa lagi. Itu nak tumbuh Bapak Ibu. Jadi solusinya tadi itu, kalau mau bertumbuh mencapai 8 profil lulusan tadi, kita harus merubah pola pikir dari PPT tadi ke PPP. Oke, next Ibu Ajeng. Nah, untuk kerangka pembelajaran mendalam akan dibahas dan dijelaskan oleh Ibu ini. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, di sini bagaimana kalau kita ini dulu ya, ice breaking dulu? Boleh. Saya kasih contoh dulu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu bilang ha, ya. Tepuk 1, ha. Tepuk 2, yes. Tepuk 3, action. Tepuk 1, 2, 3, ha. Yes. Action. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, boleh kita mulai berdiri boleh? Oke, terima kasih. Bapak Santo boleh berdiri? Oh. Baik, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, action. Tepuk 1, 2, 3, yes. Action. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Boleh ya dipraktekkan di kelas masing-masing biar anak tidak bosan dalam pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, saya akan langsung meneruskan. Sebenarnya di sini saya juga masih belum pinter ya. Kita sama-sama belajar. Jadi saya menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dari pelatihan kemarin. Nanti boleh kita saling sharing ya Bapak Ibu, tanya jawab dan sharing ya. Baiklah. Berikutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah kerangka pembelajaran mendalam. Dalam kerangka pembelajaran mendalam, di situ ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah praktik pedagogis, yang kedua kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang keempat adalah pemanfaatan digital. Baiklah, jadi praktek pedagogis di sini adalah kita harus mencapai tujuan pembelajaran dengan mencapai dimensi kelulusan. Dimensi kelulusan ada 8 ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ruri tentang 8 dimensi kelulusan. Yang sebelumnya adalah kita profil pelajar Pancasila itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran di sini mitra belajar itu ada guru, peserta didik, kemudian orang tua, komunitas belajar, dan tenaga profesional. Tenaga profesional itu misalkan Bapak Ibu, seperti kita mau mengecek kesehatan ya Bapak Ibu, kita kan belum paham, kita seorang guru pembelajar belum paham tentang kesehatan, maka
orang dari dinas kesehatan ke sini, atau bisa juga misalkan mengenai pembuatan kompos. Bila memang Bapak Ibu belum paham nih yang membuat kompos, belum selesai, belum berhasil, boleh mendatangkan dari DLH ya Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan tenaga kemitraan profesional. Kemudian lingkungan pembelajar. Nah, lingkungan pembelajar di sini adalah ruang fisik, ruang virtual dan budaya belajar yang mendukung pembelajaran mendalam ini. Dan yang keempat, pemahaman digital. Di sini seperti yang kita tahu, pemahaman digital di sini adalah memegang peranan yang sangat penting di dalam pembelajaran mendalam yang saat ini harus kita laksanakan ya Bapak Ibu. Yaitu apa aja di sini pembelajaran mendalam itu harus interaktif, kolaboratif. Maksudnya kita harus saling bekerja sama ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bu aja, boleh next. Contohnya ya. Contoh yang pertama tadi dari pedagogis ya. Dalam pedagogis di sini adalah kita pembelajaran ini berbasis mencari pembelajaran yang berbasis masalah ya. Kita menemukan masalah dulu di setiap kelas, apa permasalahan di setiap kelas. Kemudian pembelajaran itu berbasis permainan ya, atau pendekatan berbasis gender ya, pembelajaran berbasis kolaboratif dan lainnya. Itu dari contoh pedagogis ya. Kemudian media pembelajaran harus kita tentukan supaya apa? Kita bisa merubah. Sekali lagi saya ingatkan lagi ya, bahwa pembelajaran mendalam ini tujuan kita merubah dari PPT, pola pikir tetap, ke pola pikir bertumbuh atau PPB. Jadi kita menentukan penggunaan berbagai media belajar. Apa penggunaan berbagai media belajar itu? Bisa juga dengan menggunakan video supaya anak lebih tertarik dalam proses kegiatan pembelajaran tadi. Kalau yang terakhir, menyediakan berbagai sumber belajar. Sumber belajar di sekolah kita itu cukup banyak Bapak Ibu. Dari mana saja kita bisa mengajak murid untuk datang ke perpustakaan. Itu sudah masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Kita bisa mencari, temukan arti kata baru di dalam suatu bacaan komik misalkan, atau bacaan cerita rakyat. Nah, dalam cerita rakyat itu ada cerita kosakata baru, apa artinya? Kita ajak ke perpustakaan untuk mencari kosakata baru tersebut ya. Atau bisa juga kita ajak ke kebun sekolah. Kebetulan sekolah kita sudah mulai berhasil ya buat kebun ya. Semoga berlanjut dan terus bersemangat buat kebunnya Bapak Ibu ya. Misalkan anak-anak belum paham, apalagi yang kelas 1 ya Bapak Ibu ya, itu kita kasih tahu ini pohon tomat, ini cabai biar bisa membedakannya. Jadi itulah sumber belajar di sekolah kita ya. Next Bu aja. Yang kedua adalah kerangka pembelajaran. Yang kedua adalah di sini tentang kemitraan pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, kemitraan itu guru kita, sesama guru, siswa, orang tua, kemudian narasumber dari orang yang lebih berpengalaman ya. Itu kemitraan pembelajaran. Jadi kita bisa mendatangkan apabila kita kurang memahami tentang sesuatunya ya Bapak Ibu ya. Baik, next Bu aja. Kemudian kerangka pembelajaran mendalam yang berikutnya adalah lingkungan pembelajaran. Di sini lingkungan pembelajaran, bagaimana kita
guru itu bisa memotivasi murid, ya, mengeksplor murid supaya murid itu lebih tertarik, ya, lebih berekspresi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya. Boleh dibaca, lanjut, next. Kemudian pemanfaatan digital. Nah, di sini pemanfaatan digital yang saya bilang tadi, bagaimana kita menggunakan media pembelajaran bisa dengan menggunakan video, ya, kemudian menayangkan video, menayangkan film yang untuk dianalisis kepada murid tadi, ya. Oke, next, wajah. Baik, sekarang adalah 4 komponen minimum rancangan pembelajaran. Di situ ada 4. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat adalah asesmen. Baik, untuk identifikasi, yang pertama kita perlu mengidentifikasi adalah kesiapan murid. Mengidentifikasi kesiapan murid. Sudah siapkah murid itu untuk belajar? Ya, apakah dia ngantuk, kelihatan lemes? Kita tanya, kenapa nak, kok kamu lemes? Apakah kurang tidurnya kira-kira? Apakah terlalu banyak main HP atau apa? Kita temukan permasalahannya, ya, kita identifikasi. Kemudian yang kedua, kita memahami karakter siswanya. Nah, setiap guru saya rasa sudah bisa, ya Bapak Ibu, memahami karakter siswa. Karena karakter siswa, setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi perlu adanya pemahaman karakter siswa. Yang kedua, menentukan dimensi profil kelulusan. Balik lagi ke dimensi kelulusan yang tadi ada 8, ya. Kita harus bisa menentukannya dalam pembelajaran tadi. 8 profil kelulusan tadi ada 8, tapi tidak harus Bapak Ibu menerapkan 8 sekaligus. Kalaupun 8 mau Bapak Ibu terapkan semua, itu bagus sekali. Cuman seandainya Bapak Ibu mau pakai 4 saja, atau dirasa Bapak Ibu, oh saya 3 aja, ya boleh-boleh saja. Tapi yang lebih bagus adalah 8, ya Bapak Ibu. Oke, kemudian pada desain pembelajaran, tetap yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan? Yang kedua, menentukan kerangka pembelajaran. Dalam kerangka pembelajaran ini ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya tadi, ya Bapak Ibu. Kemudian pada pengalaman belajar, di situ yang pertama merancang pembelajaran dengan prinsip tadi, seperti kata Bu Ruri, BBM, ya, ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Benar kata Bu Ruri tadi, bahwa yang dikatakan menggembirakan dalam proses pembelajaran bukan hanya ketawa ketiwi yang hahaha, bukan, ya. Tapi bagaimana caranya kita membuat anak supaya tertarik, supaya merasa senang dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan pesan saya untuk Bapak Ibu, jadilah guru yang dirindukan untuk anak-anak, ya. Maksudnya di sini, saya nggak sekolah nih, lah jadi tidak ketemu ini sama Bu Iin, misalnya seperti itu, ya. Jadi kita memotivasi, membuat siswa supaya senang, termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan pengalaman belajar, masih memahami, mengaplikasi, dan merefleksi tadi. Kemudian yang keempat adalah asesmen, ya. Seperti setahu saya ini sudah kita laksanakan, ya Bapak Ibu.
asesmen ini setiap guru pasti sudah melaksanakan. Yang pertama, asesmen pada awal pembelajaran atau disebut dengan diagnostik ya Bapak Ibu. Yang kedua, asesmen pada proses pembelajaran, yaitu biasanya kita menanyakan sesuatu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, asesmen pada akhir pembelajaran. Asesmen pada akhir pembelajaran ini biasanya kita sebut dengan sumatif. Kalau asesmen, kembali lagi ya, kalau asesmen pada proses pembelajaran namanya tadi asesmen formatif ya Pak. Kemudian kalau asesmen pada akhir pembelajaran itu adalah sumatif akhir semester ya. Itu biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk menentukan sebesar apa hasil dari capaian pembelajaran murid kita, bisa dipakai sebagai acuan pada saat kenaikan kelas ataupun kelulusan. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh Mas Baju? Habis ya. Itu saja Bapak Ibu, cukup singkat, padat dan jelas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada yang mau bertanya, ayo silakan dibuka sesi pertanyaan. Kita sama-sama mencari jawabannya. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mewujudkan dari PPT ke PPP. Oke Bapak Ibu? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita peregangan dulu. Peregangan ya. Peregangan kita briefing. Yang duduknya dengan yang bukan muhrim, tolong agak berbeda dengan yang muhrim, Pak. Ya. Ya. Boleh Bapak-bapak Laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan. Karena kita ada sedikit pegang-memegang. Pegang karena ada pegang memegang Bapak Ibu. Bapak-bapak silakan dengan bapak-bapak. Main, boleh main sama ibu main. Silakan berdiri. Membuat barisan aja, empat Bapak Ibu ke belakang. Tidak Bapak, selama Oke, ke ya. belakang. Boleh merek ke sana. Pak Subran, Pak Samto, Pak Reto bertiga aja. Merek ke sana boleh, ada sana. Nah, cari tempat yang kiranya nyaman. Hadap kiri dulu Bapak Ibu, hadap kiri semua. Sudah, hadap kiri. Sudah ya. Dengarkan instruksi dari saya Bapak Ibu. Nih ya. Sebentar, contohnya dulu Bapak Ibu. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu. Ayo jangan main, jangan hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Angin, angin menyambar.
Bapak Ibu, selanjutnya kita ada tugas sedikit, biar kita sharing dikit baik, tidak banyak-banyak Bapak Ibu ya. Tolong Ibu Resi minta bantuannya Bapak Ibu. Oke ya. Jadi oke. Itulah ibu-ibu, pembelajaran yang menyenangkan itu memang butuh effort kita, memang butuh napas yang panjang, usaha yang kuat supaya pembelajarannya jadi berkesan, bukan cuma pesan tapi kesan yang harus kita sampaikan Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Ajeng silakan keterangannya Ibu Ajeng. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke, di sini kita sharing ya Bapak Ibu. Lebih tepatnya kita sharing dulu pengalaman kita selama kita mengajar. Itu ada kota, ada 4 kota. Silakan Bapak Ibu isi dulu pembelajaran di kelas mana. Oke, pembelajaran di kelas mana. Kemudian Bapak Ibu tulis tahap akses yang pertama, yang kedua desain, yang ketiga implementation, dan yang keempat adalah measurement. Yang pertama, Bapak Ibu identifikasi dulu anak Bapak Ibu, kira-kira di kelas saya ini kok seperti ini ya? Apakah anak saya kurang motivasi? Apa permasalahan di kelas Bapak Ibu yang Ibu temukan dalam anak didik Ibu? Ataukah kurang termotivasi? Ataukah terlalu aktif? Ataukah tidak galak ngomong? Jadi Bapak Ibu tulis di bagian assess yang pertama, identifikasi masalah. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, satu contoh saja. Kemudian yang kedua desain. Desain ini adalah ditulis kira-kira kalau sudah ketemu masalah ini, rencana yang mau saya lakukan apa? Oke, rencana-rencana yang mau Ibu lakukan apa supaya anak ini mau belajar dengan saya. Kemudian yang ketiga, implementasinya, actionnya Bapak Ibu. Actionnya apa? Misalnya anaknya kurang termotivasi, Bapak Ibu actionnya apa? Buat video kah? Atau buat briefing yang banyak kah? Atau belajar di luar kelas biar mereka semangat. Dan yang keempat adalah measurement. Measurement itu adalah apakah yang Ibu lakukan tadi berhasil atau tidak metodenya untuk anak didik itu. Kalau dia berhasil, berarti oke, cocok nih untuk kelas aku. Oke, metode ini baik nih untuk kelas aku. Oke Bapak Ibu, disclaimer dulu ya. Nanti akan diambil contoh dari fase A, 1, fase B, fase C, dan guru mata pelajaran untuk memaparkan pengalaman mereka dalam bentuk simulasi siklus inquiry kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran yang selaras dan memuliakan dari awal sampai akhir. Silakan Bapak Ibu. Apa 10 menit cukup Bapak Ibu waktunya? Kalau kurang lama yang 5 menit boleh. Ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Solusi ayo apa? Yang di pendekatan dulu kan saya. Boleh. Kalau anak itu boleh. Boleh juga. Boleh Bapak Ibu. Ini. Oke, Bapak Ibu silakan diisi. Ini berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Nanti kita buka dari permasalahan ini, kita munculkan tanya jawab Bapak Ibu. Siapa tahu kawan rekan sejawat kita ini punya solusi atau saran untuk memecahkan permasalahan yang sedang Bapak Ibu hadapi.
Langkah yang diambil, bagaimana langkahnya? Langkahnya itu apa? Langkahnya seperti apa? Mengimplementasikan, memanggil dia ke depan, memanggil ke depan, terus suruh meminta murid ke depan, apakah jadi ini solusinya kan memberi tugas, bukan di rumah bukan solusi. Tapi ini sukses nggak pakai ini dengan sukses. Anak lebih pintar membaca atau anak sudah mulai mengenal tinggal ini baik ngatur lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah selesai? Oke ya. Kita ambil sampel atau ada yang bersedia berbagi pengalaman dan cerita? Boleh. Dari fase A dulu atau gimana Bapak Ibu? Kita dari fase A dulu ya, kita ambil. Bapak Ibu kelas 1 dan kelas 2, adakah yang bersedia berbagi cerita tentang pengalaman pembelajarannya di kelas? Ada Bapak Ibu? Apakah ada? Oke, kita persilakan kepada Ibu Narulinda. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kelas 2A, Ibu Narulinda. Yang di sini yang saya akan bertanya atau berbagi pengalaman lah ya untuk yang kelas ini juga. Ada beberapa anak yang nulisnya suka ini malas, Malas menulis, Bu, ya? sudah. Soal 5 yaitu yang membaca juga kurang. Soal 5 cuma ditulisnya 2. Oke. Nah, sering sekali itu saya suruh ke depan meja saya, suruh selesaikan, belum juga selesai. Ya, yang saya ingin tanyakan bagaimana Saya bagi, solusinya untuk anak tersebut yang malas menulis. Oke, terima kasih Bu Narulinda. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang mau kasih saran, solusi untuk permasalahan Ibu tadi yang katanya anaknya itu males nulis, baca pun belum ya Ibu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang mau kasih ide atau saran seperti ini loh Bu, boleh dipakai metode ini, boleh. Ada nggak Bapak Ibu yang mau kasih saran? Boleh. Sebelum kita pecahkan, ada yang mau ngasih ide dulu? Ayo Bapak Ibu, Dari kelas tinggi boleh, kalau dari kelas tinggi. Oke, Ibu Septa, silakan Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan sedikit Ibu Narulinda. Pertanyaannya tadi, anak malas untuk menulis, anak malas menulis ataupun anak malas membaca untuk tingkatan kelas 1 dan kelas 2. Kalau di sini setelah kita pikir-pikir ternyata tidak bisa kita lakukan sendiri sebagai guru, tapi kita perlu kolaborasi antara guru dan wali siswa. Jadi boleh Ibu langsung membicarakan permasalahan itu kepada orang tuanya langsung, agar apa yang kita menjadi kesah kita bisa direvisi langsung oleh orang tuanya di rumah. Itu mungkin sedikit penyampaian dari saya, bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hesanta ya. Saya boleh menambahkan sedikit tepuk tangan dulu Bu Hesanta.
ini bagus juga sarannya. Intinya Bu, kita mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Apa ya permasalahannya? Apakah ternyata dia itu malas datang ke sekolah? Apakah dia itu diganggu kawannya, terus sampai nggak selesai itu? Apakah sering diajak ngobrol terus sama kawannya? Jadi intinya kita cari dulu pokok permasalahan kenapa anak itu kok malas menulis ataupun membaca. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pertama kita cari permasalahannya tadi Bapak kan Ibu Narul ya, anaknya males nulis, oke? Mungkin Bapak Ibu juga kelas 1 dan kelas 2 itu rata-rata memiliki permasalahan yang sama, males nulis, kurang semangat menulis. Mungkin bisa kita gunakan tadi kemitraan Bapak Ibu. Tadi kan ada penjelasan Ibu ini tentang kemitraan. Kita bisa join dengan orang tuanya. Kita tanya nih, di rumah tuh anak ini kemana sih Bapak Ibu? Kita panggil orang tuanya. Kita panggil ke sekolah, kita tanya, Bu, ini anak di rumah cakano, karena dia ini di sekolah sepertinya tampaknya kurang termotivasi untuk menulis, untuk belajar. Apakah ada permasalahan di rumah atau kok memang di rumah memang seperti inilah? Kalau kita sudah tahu penjelasan dari orang tuanya, mau bagaimanapun Bapak Ibu, rumah atau orang tua itu pasti mengetahui keadaan anak itu seperti apa kan, karena di sekolah ini cuma beberapa jam Bapak Ibu, anak-anak itu lebih banyak waktu di rumah. Kalau kita sudah tahu permasalahannya apa, kita bisa cari solusinya Bapak Ibu. Misal seperti yang tadi saya sekilas melihat, disuruh maju ke depan satu-satu, duduk dekat gurunya. Mungkin kalau misalnya dia duduk dekat gurunya dia jadi senang, oh ya aku nih nak bantu dekat ibu guru ini. Biasanya kan anak kelas 1, kelas 2 tuh kalau dekat guru tuh rasanya seneng kan Bapak Ibu ya. Apalagi kita yang besar yang sudah dewasa ini, kalau kita lagi duduk dekat dengan guru kita tuh merasa dah senangian. Apalagi anak-anak kelas 1, kelas 2 kan, boleh Bapak Ibu dipanggil satu persatu duduk, misalnya di depan kita atau di samping kita aja dibaca. Memang Bapak Ibu itu butuh waktu, prosesnya lama Bapak Ibu. Jadi ya itu kita harus sabar, yang pertama itu yang jelas. Kemudian kita tuh harus selalu berinovasi. Kira-kira apalagi ya seperti itu Bapak Ibu. Jangan untuk sudah amat kayak ini berarti anak ini tidak bisa, berarti anak ini memang tidak ada kemampuan. Tidak boleh itu. Jadi solusinya boleh kita datangi orang tuanya suruh ke sekolah. Itu tadi kemitraan Bapak Ibu ya. Orang tua itu sama, kemitraan juga. Kemudian kalau mau lagi tanya sama rekan sejawat kita, misalnya kan kita kelas 2 ada beberapa nih guru kelas 2-nya kan, sharing boleh Bapak Ibu. Anakmu nih ini juga gak sih? Kok anakmu kayak gini ya? Kira-kira macam apa sih solusinya? Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu Ibu Narulinda. Apakah bisa diterima Ibu? Oke, terima kasih. Adakah Bapak Ibu yang bersedia membagi atau 4? Boleh Bapak Ibu? 3 atau 4? Adakah yang bersedia membagi nih Bapak Ibu pengalaman belajarnya nih? Oke, Ibu Ekin boleh, silakan Ibu Ekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya saat ini. Sangat bermanfaat untuk materi pada hari ini mengenai pembelajaran mendalam. Baiklah, di sini saya langsung bertanya, dia itu anaknya itu bisa, kalau misalnya huruf bisa, kalau misalnya kita memang fokuskan terhadap dia mau mengerti. Nah, dia ini anaknya itu kalau misalnya mau tulis, dia itu bisa menulis, tapi kalau misalnya huruf panjang dia belum bisa. Ada dia kalau misalnya penggabungan, nah ditulis penggabungan, itu nulisnya juga lama. Terus di bawahnya lagi dia nulis seperti itu. Ya,
Jadi, terus yang kedua kalau misalnya Satu aja Bu. ya, Intinya yang mau ditanyakan pokoknya itu apa Bu? Pokoknya Bu. tadi, ya, nah mungkin inilah ya, anak ABK ini. Nah, saya mohon solusinya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Etin. Yang saya tanyakan kan Ibu ini sudah 2 bulan ya Ibu ya kurang lebih menghadapi anak ini. Kira-kira nih selama 2 bulan ini apa yang Ibu lakukan? Saya lakukan kalau misalnya jam belajar tidak pas ya, kalau misalnya kadang kita berangkat kalau pas Terkadang kalau misalnya kita masukkan jam yang 1 kurang. Nah, anak itu saya kadang sering kalau misalnya ini saya di luar jam sebelum belajar, saya suruh baca. Ada buku yang anak TK, dia bisa baca, tapi kalau kalimat lengkap dia belum bisa. Jadi menurut saya dia tuh pembelajaran dia tuh kita sendiri untuk kita sama dia. Iya, berarti Ibu Etin sudah ada desain rencana yang Ibu lakukan adalah Ibu meluangkan waktu ya khusus dia tatap muka langsung dengan dia, kemudian setiap kapan Ibu? Apa setiap hari itu diaplikasikan Ibu Etin? Ya kalau misalnya kadang kalau saya sempat kayak saya ajarkan itu paling sebelum masuk sekolah, kadang saya paling tidak yang setengah 1 kurang saya beri kesempatan kepada anak itu untuk saya. Apakah pertanyaan saya Bu ya untuk di poin measurement, apakah teknik dan strategi yang Ibu gunakan itu Ibu rasa cukup, apa memuaskan atau menghasilkan untuk anak itu tidak perlu jangka panjang Bapak Ibu? Kita sedikit saja, ini supaya cukup nih terstimulasi nih anak dengan metode seperti ini. Bagaimana Ibu? Apakah cukup terstimulasi? Kayaknya ya ada hasilnya Bu. Hasilnya positif ya. Cuma memang perlu bersabar terhadap anak tersebut. Itulah Bapak Ibu. Gitu. Berarti Ibu Etin ini sudah menemukan masalah, sudah mendesain langkahnya seperti apa, sudah melaksanakan dan sudah menemukan measurementnya, apakah langkahnya ini berhasil atau tidak. Dan itu berhasil Bapak Ibu Etin. Berhasil. Tapi apa yang sedikit memang berhasil. Tapi terkadang anak tersebut ini kadang ada ini proses namanya Bu. Itu namanya proses. Yang penting kita tuh sudah menemukan permasalahan dan solusi serta ini ternyata bisa metode ini dipakai untuk anakku. Tinggal Ibu lanjutkan saja Ibu. Tinggal dilanjutkan saja dengan satu tadi kata kuncinya. Sabar. Apalagi tadi Ibu Etin ngomong anaknya terindikasi ABK ya. Apalagi untuk anak ABK itu memang mungkin kesabarannya berbeda dengan Ibu Narulinda tadi. Ibu Etin harus lebih sabar lagi. Oke Ibu Etin, terima kasih Ibu Etin sharingnya ya. Selanjutnya kita ke kelas fase C Bapak Ibu ya. Siapa yang mau berbagi? Bapak Ibu, fase C dulu. Apa Ibu Desi boleh? Silakan Ibu Desi. Terima kasih. Sebenarnya masalah yang ada di dalam kelas kita itu hampir sama. Anak keterbelakangan, malas belajar, dan aktif. Di kelas saya saat ini memang ada beberapa anak yang aktif, sehingga konsentrasi dia dalam belajar itu kurang. Dan ada juga anak saya yang mungkin disebut Alika, 1 orang, tapi saya lihat dari waktu sebelum dia masuk ke kelas saya, menurut saya perubahannya sudah sangat bagus. Bukan permasalahan yang besar di kelas saya, karena mengingat waktu dia kelas 1, kelas 2 dia sudah dibicarakan dalam rapat. Untuk sekarang anak yang agak terlambat belajar ini
sudah mau menulis, sudah bisa membaca, tapi kadang-kadang timbul malasnya. Kalau kita contohkan membuat kalimat, dia tulis nggak tahu apa tulisannya, dia nggak tahu bacaannya tulisan dia sendiri, tapi pas kita dikte dia bisa. Nah, tidak bisa kita sebut namanya. Dulu kelas Bu Eni, anak kesayangan Bu Eni, dulu nggak ada suaranya, sekarang alhamdulillah sudah bisa ribut, sudah saya teriakkan namanya. Kalau dulu mungkin di kelas Bu Eni dia tidak pernah ada suara. Alhamdulillah Bu, sekarang anak yang ribut, siapa yang ribut termasuk dia. Alhamdulillah, itu suatu kemajuan. Yang kedua, anak saya yang dari kelas Bu Mai, anak kesayangan Ibu Mai, sekarang menjadi anak kesayangan saya. Mungkin guru kelas yang mengajar di kelas saya sudah paham, anak tersebut tidak pernah selesai dalam mengerjakan tugas. Jadi pertamanya saya agak marah lah Bu ya, tapi setelah saya lihat rupanya anak ini mungkin memang aktif, sangat aktif. Jadi saya sering memberikan kepercayaan kepada dia. Solusi yang saya jalankan sekarang misalnya membagikan buku, memimpin doa. Pas saya mau keluar kencing, saya titipkan kelas sama dia. Walaupun sebenarnya yang ribut juga nanti yang dilaporkan kawannya ya dia juga, tapi paling tidak berangsur-angsur ada sedikit perubahan. Walaupun dulu mungkin dia menulis misalnya ada soal 5, dia kerjakan 2, sekarang mungkin ada 3 sekarang, walaupun belum maksimal. Jadi itu saja, tapi alangkah baiknya saya mohon masukan dari rekan-rekan, dari Ibu Ruri, dari Ibu Rini atau yang lain, mungkin menambahkan metode apa lagi yang bisa saya lakukan agar lebih maksimal. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Jelas ya Bapak Ibu, Ibu Rini sudah ketemu ini aksesnya atau identifikasi masalahnya, yaitu anaknya tuh terlalu hiperaktif ya, terkategori seperti itu ya Bapak Ibu. Juga malas menulis katanya tadi kan. Nah kemudian Ibu Desi itu sudah punya strategi dengan cara memberikan dia kepercayaan lebih. Ya Bu, benar? Memberikan dia kepercayaan lebih, memberikan dia tanggung jawab yang lebih supaya dia merasa bertanggung jawab. Kalau dia sudah diberikan kepercayaan, biasanya anak-anak itu, oh saya ini sudah diberikan tanggung jawab, saya memberikan contoh yang baik lah untuk kawan-kawan. Sepertinya anak-anak itu rata-rata seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika kita kasih dia tanggung jawab yang lebih, ketika kita kasih dia kepercayaan, rasa percaya dirinya itu semakin tinggi. Oke, seperti itu. Jadi Ibu Desi dengan masalahnya yang seperti itu, dia sudah menggunakan metode membangkitkan rasa percaya diri siswa dengan cara memberikan kepercayaan kepada siswa itu. Nah, kira-kira nih ada lagi kah yang bisa kita kasih nih ide atau saran untuk Ibu Desi dan untuk kita semua, kira-kira untuk menghadapi anak yang hiperaktif itu bagaimana? Apakah ada selain kelas fase A, fase B, fase C juga boleh? Ada yang ingin berbagi Bapak Ibu? Kalau kita coba dulu dari kelas 6 bagaimana? Ke kelas Ibu Has, coba Ibu Has, adakah yang ingin dibagi Ibu Has? Solusi Ibu Has, kira-kira untuk menghadapi permasalahan yang seperti itu bagaimana untuk anak yang hiperaktif lah? Kalau pendapat saya untuk menghadapi anak yang hiperaktif itu tergantung gurunya. Kira-kira apa kita lihat bakatnya. Nah, bakatnya kemana? Itu kira-kira. Nah, kalau misalnya pasti ada salah satu bakat siswa itu. Gak mungkin dia hanya itu. Nah, jadi kalau kita lihat bakatnya, coba kita gali, kita ajak dulu. Kalau tidak berbakat ke misalnya pelajaran ini, sudah kita cari yang lain. Mungkin dia bakatnya olahraga. Nah, jadi
kita arahkan ke sana, walaupun di pelajaran lain masih tetap harus kita ajar. Itu saja. Oke, jadi intinya dari Bu Has, sarannya Ibu Desi, kita arahkan ke hiperaktifannya tadi itu kita manfaatkan kasarnya kan, kita manfaatkan. Kita ini anak ini tertariknya di bidang apa sih? Bidang olahraga, berarti porsi untuk olahraga kita lebih banyakkan. Seperti itu. Jadi kita cari, kita gali apa potensi yang ada dalam diri anak ini. Kalau dia ternyata terindikasi suka matematikanya porsinya yang kita banyakkan. Jadi kita manfaatkan kehiperaktifannya itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dalam pembelajaran. Oke, seperti itu kira-kira Ibu Desi. Yang terakhir ya Bapak Ibu, ini dari guru mata pelajaran. Kita kasih kesempatan untuk menyampaikan mungkin pengalaman yang pernah mereka rasakan selama belajar tentang karakteristik siswa. Bagaimana, apakah Bapak Mareto bersedia berbagi, Pak? Silakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu narasumber memberikan kesempatan kepada kami. Kami hanya menyampaikan beberapa temuan karena kami ini guru bidang studi ini guru yang selalu berkeliling setiap hari dari kelas fase A, fase B, fase C. Insya Allah kami masuki walaupun tidak tiap kelas, tapi untuk penemuannya itu sama apa yang disampaikan oleh guru-guru kelas setiap fase. Nah, jadi kalau kami di sini karena kami mengisi kuesioner ini fase C, mungkin sama juga dengan fase A, B, bahwa salah satu masalah yang timbul itu anak itu masih ada beberapa anak yang kurang memperhatikan, itu intinya. Jadi kita siapkan media yang menyenangkan bagaimana supaya mereka akan tertarik yang tidak menyenangkan tadi. Kemudian untuk solusi yang kata Ibu Has tadi itu sangat benar sekali. Kalau bahasa lainnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang hobi megang bola juga bola. Karena kami dari tadi ada anak yang pintar di bidang ini, dia males di bidang lain. Pasti itu tidak mungkin. Nah, jadi itulah caranya. Mungkin kita kelompokkan di kelas itu bisa jadi boleh juga kita, walaupun belum kami terapkan karena kami bukan guru kelas. Kami kalau bidang studi agama menerapkan hobi yang menghafal, hobi yang menulis. Silakan duduk sama-sama dengan kehobiannya. Nah, jadi anak yang hobi membaca atau matematika silakan dikelompokkan nantinya. Nah, jadi materi yang disampaikan pada saat matematika anak itu bisa jadi apa? Pendangar teman sejawat untuk teman-teman yang tidak hobi matematika, bantu kita. Jadi kehobian, keinginan anak itu berdiferensiasi tadi. Pembelajaran itu kita harus tentukan dengan apa yang mereka senangi. Mungkin itu saja tambahan dari kami karena kami juga masih banyak dan masih jauh dari sempurna. Kita sama-sama belajar. Mungkin itulah salah satu tambahan dari temuan-temuan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Mareto. Baik Kak, yang kakak bicarakan tadi, yang kakak paparkan tadi itu adalah solusinya ya. Yang Bapak paparkan tadi adalah solusi dari permasalahan bagaimana caranya supaya supaya murid ini yang tadinya tidak suka belajar agar dia termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan anak yang males tadi kita temukan bagaimana anak tadi bisa suka dan mau belajar lebih giat lagi dengan cara tadi ya, mencari tingkat apa, hal apa yang disukai anak tadi berhubungan dengan bakat dan minat tadi ya Bapak Ibu. Sangat bagus sekali ya Bapak Mareto. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita hapus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Oke ya. Tadi sudah kita
siklus inquiry kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran yang selaras dan memuliakan dari awal sampai akhir. Kita sudah ketemu masalahnya, sudah ketemu solusinya, sekarang kita persiapkan langkah kerjanya dalam bentuk RPP atau modul ajarnya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita mulai belajar nih di dalam pembelajaran mendalam ini, modul ajarnya seperti apa sih? Kita sekilas saja Bapak Ibu ya, tapi kita harus perkenalkan. Nih, yang pertama, langkah yang harus ada di modul ajar ini adalah, sebentar Bapak Ibu. Ini kurang lebih yang sudah dikasih tahu sama fasil kami kemarin. Agak sedikit ke atas Ibu Ajeng. Yang pertama itu adalah kita siapkan profil dimensi pelajar Pancasilanya, dimensi lulusannya ada 8 ya. Ya, profil lulusannya ada 8. Kita centang Bapak Ibu. Kira-kira pembelajaran ini mau menghasilkan dimensi berapa dimensi? Kalau mau menghasilkan 3 dimensi, kita centang di mana saja dimensi yang mau kita tuju. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang pertama yang jelas ada identitasnya dulu ya Bapak Ibu. Identitas mata pelajaran, kemudian sekolahnya, tahun ajar, alokasi pertemuannya. Tuh. Kemudian dimensi profil lulusannya itu mau kita targetkan berapa? Kalau mau 5, kita conteng 5, yang mana saja disesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian scroll ke bawah Ibu. Peserta didiknya, target peserta didik dan jumlah peserta didik. Setelah itu model pembelajaran yang mau kita gunakan kurang lebih sama Bapak Ibu, kurang lebih sama dengan modul sebelumnya, hanya itu tadi dimensi profil lulusannya itu saja yang lebih ditegaskan. Dalam pembelajaran ini kita mau berapa target profil dimensinya yang mau kita ambil, paling sedikit 4 lah Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya sarana dan prasarana, oke. Kemudian Bu Ajeng, untuk yang kedua juga ada nih, pengetahuan awal peserta didik, identifikasi kondisi awal peserta didik dan materi. Mulai dari pengetahuan awal peserta didik yang kita dapat dari pertanyaan pemantik tadi Bapak Ibu. Oke, kemudian ada keterampilan dasarnya, kemudian kesulitannya, dan yang kemudian lagi gaya belajarnya. Gaya belajar peserta didik itu seperti apa? Jadi kita bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi kita sesuaikan pembelajaran yang akan kita mulai dengan gaya belajar peserta didik. Oke Bapak Ibu, sehingga TP kita, tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Kemudian materi ajarnya. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu, tujuan pembelajaran dan capaian pembelajarannya juga harus jelas dan terukur seperti yang sudah diajarkan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Antara tujuan pembelajaran dan LKPD itu harus sinkron, harus kawin, dan harus terukur. Kemudian indikatornya, indikator pencapaian tujuan pembelajarannya juga ada. Next, kemudian Bu Ajeng. Yang ketiga itu kita harus ada namanya interdisipliner. Jadi kira-kira mata pelajaran pembelajaran yang kita bahas ini itu sinkronnya sama mata pelajaran apa baik? Oke? Iya, sinkronnya sama mata pelajaran apa baik nih? Apakah sama matematika, sama IPA, atau sama olahraga? Karena tadi di profil dimensi 8 tadi kan ada yang namanya apa tadi Bu? Kebugaran dan kesehatan ya, olahraga dan kolaborasi. Jadi kita harus tentukan pembelajaran yang akan saya lakukan ini kira-kira kawinnya sama pelajaran mana baik ya, seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan pemantik, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat paham ya pertanyaan pemantik tadi. Next. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, untuk di setiap inti pembelajaran itu disiapkan yang mana poin bermaknanya, yang mana poin memahaminya, dan yang mana poin mengembirakannya. Ditulis, oh yang ini poin
bermakna. Oh, yang ini poin mengembirakannya. Biasanya poin mengembirakan itu. Dan ketiga ini Bapak Ibu, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan harus ada dari awal sampai akhir pembelajaran. Oke Bapak Ibu, bukan jangan di tengahnya boleh, harus dari awal Bapak Ibu. Dari mulai kalimat pemantik, dari mulai asesmen diagnostik sampai dengan closing. Oke, jadi ketiga ini harus masuk semua. Itu Bapak Ibu. Kemudian lagi, nah ini biasanya joyful learning. Joyful itu mengembirakan ya Bapak Ibu. Next Ibu aja. Yang kelima, oke, yang kelima. Oh, seperti itulah, kira-kira seperti itu regulasinya Bapak Ibu ya, berturut-turut seperti itu. Harus ada dimensi, kemudian tujuan pembelajaran, interdisipliner, kemudian lagi pembelajaran yang bermakna, berkesan, mengembirakan itu harus ada dan harus ditulis di bagian mana-mananya saja. Oke, yang kemudian itu assessment. Assessment Bapak Ibu, assessment itu ada dua, assessment formatif dan assessment sumatif. Assessment formatif itu dilaksanakan saat proses pembelajaran. Oke, misal nih kita lagi berdiskusi, kita bagi anak-anak dalam kelompok, kemudian kita siapkan rubrik untuk diri kita sendiri. Kita siapkan tolak ukurnya apa, kemudian kita keliling. Nih, saat mereka berdiskusi seperti ini, kita keliling. Oh, anak ini aktif, centang. Oh, anak ini kurang aktif, centang. Itu namanya asesmen formatif Bapak Ibu. Terjadi saat proses pembelajaran, tidak mesti tertulis. Boleh tanya jawab, boleh maling-maling cak tadi, boleh. Itu namanya asesmen formatif. Ada lagi yang namanya asesmen sumatif. Ingat ya Bapak Ibu, asesmen sumatif ini terjadi saat akhir pembelajaran. Misalnya kalian butuh 4 pertemuan untuk melaksanakan 1 TP. Misalnya 1 TP itu dibutuhkan 4 kali pertemuan untuk menyelesaikannya. Jadi asesmen sumatifnya terjadi di pertemuan keempat. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, asesmen sumatifnya terjadi di pertemuan keempat. Jadi kalau misalnya asesmen sumatifnya pertemuan keempat, 1, 2, 3-nya ngapui, ya kan? 1, 2, 3-nya tanya, cak mana nak? Ngerti nak? Ini tadi apa nak? Ini pengertiannya apa nak? Seperti itu Bapak Ibu. Oke? Kalau asesmen sumatifnya nian tertulis, silakan dikerjakan pada saat pertemuan terakhirnya. Oke? Paham ya Bapak Ibu? Kemudian ada yang namanya asesmen diagnostik. Itu tadi berkaitan dengan kalimat pemantik. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang masih kurang paham tentang namanya asesmen formatif sama asesmen sumatif, boleh ditanyakan. Intinya asesmen formatif itu terjadi pada saat pembelajaran dan asesmen sumatif terjadi pada saat akhir pembelajaran. Misalnya butuhnya 4 pertemuan untuk 1 TP, berarti pertemuan keempat diadakan asesmen sumatifnya Bapak Ibu. Yang pertemuan pertama, kedua, ketiga kita refleksi saja, langsung tanya face to face, mana nak pengertian ini tadi apa nak, pengertian ini tadi apa, pengertian ini tadi apa nak. Nah, untuk asesmen sumatifnya silakan dilakukan begitu pertemuan terakhirnya. Kalau misalnya memang membutuhkan cuma 1 kali pertemuan, silakan pada saat akhir pertemuan itu. Pokoknya intinya Bapak Ibu, asesmen sumatif itu di akhir selesainya TP. Kalau menurut Bapak Ibu selesainya 4 hari, hari keempat. Oke, Bapak Ibu paham ya? Kalau asesmen formatif boleh selama pembelajaran berlangsung. Boleh maling-maling, boleh langsung tanya jawab, boleh soal. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu.